anak-anak harus diajari bagaimana caranya berpikir, bukan apa yang harus difikirkan. Yang pertama saya awali dari kritik beliau. Beliau mengkritik model pendidikan seperti di Barat saat itu ya. Barat saat itu. Yang lebih menekankan model ngatur, merentah, menghukum. Jadi kata beliau, dasar pendidikan di Barat itu Recht, Tuch, dan Orde. Perintah, hukuman, dan ketertiban. Jadi aturannya begini loh ya. Kalau tidak melakukan akan dihukum ini. Kalau salah akan kena sanksi ini. Jadi mengejar ketertiban dengan perintah dan hukuman. Ini dikritik oleh Ki Hajar. Apalagi kalau untuk anak-anak. Anak-anak itu apalagi yang masih kecil, pikirannya belum berkembang luas. Hati-hati dengan perintah apalagi ancaman. Ya kalau seusia kalian ini sih ya diancam, dihukum santai wae, ya biasa. Nanti nilaimu tak turutkan loh, ayah enggak apa-apa, nanti ngulang lagi kan bisa, Pak. Kamu sudah bisa jawab, tapi adik-adikmu yang kecil enggak bisa. Kalau dia dapat ancaman bisa enggak tidur beneran, bisa gelisah beneran dia. Kadang ada tugas saja enggak selesai dia bisa gelisah. Maka Ki Hajar mengkritik, kenapa? Dampaknya tidak terlalu positif, kata beliau. Pendidikan yang dasarnya hanya perintah hukuman, yang pertama akan membuat seseorang nanti kalau dewasa tidak gerak kalau tidak dipaksa atau tidak ada yang merintah atau tidak ada yang ngancam. Jadi padahal kalian tahu loh yang baik itu ini, tapi kok kalian tidak melakukan? Tidak ada yang merintah kok Pak. Dosennya tidak merintah, orang tua juga tidak merintah. Akhirnya kan kayak kalian hari ini itu kan jarang kan yang diam-diam bikin tulisan, itu jarang. Kalau tidak diperintah dosennya, nunggu diperintah. Jadi kenapa begitu? Mentalnya terbentuk dari kecil begitu. Tidak dibiasakan berinisiatif sendiri. Nunggu aturan, nunggu yang merintah. Nah, padahal justru puncaknya ketertiban itu kesadaran, bukan keterpaksaan. Tapi kalau kita biasakan nunggu diperintah, akhirnya apa? Ya mental kita mental diperintah. Padahal kita kan tiap hari teriak harus merdeka, harus bebas. Tapi kalau mentalnya masih mental nunggu diperintah, ya jangan mimpi bisa merdeka. Minta diatur terus. Akhirnya aturannya banyak karena mengkhawatirkan kan kalau kalian tidak diatur terus sakar PDW, tidak punya kesadaran mengatur dirinya sendiri. Kenapa begitu? Sejak kecil polanya pola ini, perintah dan hukuman. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi jangan ini jadi menu utamanya. Ya mungkin dalam hal tertentu yang belum paham kita beritahu, terus kita tuntun, kita perintah ini itu tidak apa-apa. Tapi dalam hal yang lain ya mungkin kita biarkan dia berinisiatif sendiri. Bila perlu penyadaran, tidak sekedar perintah. Ayo kalau mau tidur gosok gigi. Terus sedikit-sedikit jelaskan apa manfaatnya, biar dia sadar. Karena kalau dia tidak punya kesadaran, nanti yang merintah gosok gigi tidak ada, ya kamu tidak gosok gigi. Seperti hari ini kan, ini saya yakin itu kalau mau tidur, teman-teman sebagian besar jarang yang masih setia dengan gosok gigi, apalagi yang cowok. Iya, saya ngalami sendiri. Jadi kenapa begitu? Ya tidak ada yang merintah, tidak ada yang maksa kemarin. Baik. Dampak pertama. Dampak kedua, budi pekerti. Karena terbiasa dituntun, dia tidak berkembang. Biasanya yang seperti ini menumpulkan budi pekertinya. Dia tidak kreatif. Nah, yang kedua itu.
Ya karena diperintah terus. Kreativitasnya macet. Budi pekertinya juga tidak terasa. Mereka bisanya manut saja. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Kata beliau, istilahnya unik, intelektualisme. Intelektualisme itu mungkin mirip rasionalisme, mendewakan akal, mendewakan angan-angan. Ini menarik. Orang dilatih tertib saja dengan aturan dan hukum, lama-lama ya dia pikirannya tidak berkembang, imajinasinya macet. Nah, apa-apa dilihat secara, kalau bahasa baratnya positivistik. Tidak percaya sebelum ada fakta dan buktinya. Kalau bahasa psikologinya, otak kirinya yang jadi andalan. Otak kanannya tidak terlalu canggih. Disuruh improvisasi, kreatif, imajinasi, tidak bisa. Dia jalan luar biasa kalau ada juknisnya, petunjuk detailnya. Jadi kadang-kadang apa-apa mau dirasionalkan. Itu penyakit intelektualisme. Apa saja mau dicek, ini kira-kira kemasuk akalannya sampai mana, rasionalnya sampai mana, itu intelektualisme. Bukan berarti salah, tapi kalau berhenti di situ, padahal hidup ini kompleks. Kita kadang perlu pakai nurani, kadang pakai intuisi, kadang pakai naluri, macam-macam. Kalau hanya akal saja yang berkembang, kita rugi banyak juga, kehilangan banyak hal juga dalam hidup ini. Oke, dan yang keempat, menimbulkan, ini istilah beliau menarik, kemurkaan diri dan kemurkaan benda. Kemurkaan diri itu individualisme, kemurkaan benda itu materialisme. Akan melahirkan orang yang dipikir dirinya sendiri saja. Kemudian perspektif hidupnya dalam menilai apa-apa itu materi saja. Jadi apa-apa dilihat nilai materinya. Ini karena tadi yang hidup ya nilai-nilai matematisnya. Karena yang hidup intelektualismenya saja, rasionalismenya saja. Jadi beliau mengkritik model pendidikan semacam ini yang beliau sebut model ketertiban, perintah dan hukuman. Kurang kreatif. Yo, model seperti ini nanti memang potensial melahirkan pegawai-pegawai yang baik. Ini yang dicari kan, yang kalian pikir kan begitu, nanti kan lulus melamar kerja kan begitu, untuk jadi pegawai. Dan untuk jadi pegawai memang butuh hidup yang tertib, teratur, serba terukur. Tapi itu tadi individualistik dan materialistik. Baik, ini kritik ya, nanti boleh kalian diskusikan. Apa ya kita masih seperti ini mindset kita? Kelihatannya sudah tidak ya, tidak beda. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini filosofinya masih panjang beliau. Yang kedua, ini tadi yang disebut kemerdekaan dalam belajar. Apa sih kemerdekaan dalam belajar itu? Yang pertama, membentuk seseorang dimulai dari pengembangan potensi dan bakatnya. Kalau sekarang mungkin plus minatnya. Berarti apa? Pendidikan ideal itu diawali dari pemahaman terhadap anak. Kalau belum, harus ada observasi, harus ada pendalaman tentang potensi, bakat, minat masing-masing anak. Tidak mungkin kan kita bisa tiba-tiba mengembangkan kalau tidak tahu yang harus dikembangkan apa. Jadi makanya ini disarankan untuk pendidikan anak-anak itu dimerdekakan mereka. Dalam arti jangan terlalu diikat, diarahkan kemana-mana. Coba digali dulu. Ini potensinya kira-kira apa?
bakatnya apa, minatnya apa. Nah, kemudian kalau sudah ketahuan, gurunya baru bergerak. Apa yang harus didorong, mana yang harus dikuatkan. Biarkan dia sesuai minatnya sendiri. Biarkan dia berkembang sesuai potensinya. Nah, tapi ada rumus begini kalau membaca Ki Hajar itu. Berarti konsekuensinya adalah untuk seorang anak bisa merdeka belajar. Merdeka belajar itu berarti dia belajar sesuai minat dan bakatnya. Dia mengeksplorasi apa yang jadi keinginannya. Syaratnya dia perlu belajar merdeka. Jadi tidak sekedar merdeka belajar. Perlu belajar merdeka. Banyak anak-anak apalagi mahasiswa juga ada yang dia tidak bisa untuk merdeka. Hidupnya tergantung terus. Hidupnya jadi follower saja. Subscribe ini, subscribe itu, ikut ini, ikut itu, kan hidup jadi follower. Jadi dikendalikan oleh idola-idolanya. Entah siapa idola itu. Ini berarti apa? Dia harus belajar lagi caranya merdeka. Untuk jadi dirinya sendiri, kemudian mengembangkan dirinya sesuai yang dia inginkan. Kalau tidak dilatih dulu caranya merdeka, sulit untuk merdeka belajar. Kalau kalian misalnya sudahlah kamu gali sendiri, nanti kamu dalami sendiri, biasanya terus tidak jalan. Paling kalian tanya, saya harus melakukan apa ya Pak? Saya harus baca buku apa ya Pak? Saya harus mendengarkan channel yang mana ya Pak? Saya sering dapat pertanyaan begitu. Saya sering diprotes mahasiswa, Pak Faiz, kalau ngajar mbok yo ditunjukkan bukunya itu ini gitu. Jadi padahal saya bilang, sudah buku apa saja yang relevan dengan mata kuliah kita, silahkan kalian baca. Tapi terus mahasiswanya mesti tanya. Kalau awal kuliah itu biasanya minta diatur sampai detail. Seperti apa mekanisme kuliahnya. Dibebaskan tidak bisa. Sudahlah, makalah terserah kalian saja. Mesti terus, yang ini boleh Pak. Yang pakai begitu boleh Pak. Memang dibebaskan itu loh, masih tidak percaya diri untuk menetapkan yang dia pilih. Berarti apa? Sebelum merdeka belajar, harus belajar merdeka dulu. Kalau kamu merdeka saja tidak bisa, ya sulit. Kadang-kadang ada yang undang saya itu kan, Pak Faiz bisa enggak? Oh insya Allah. Temanya apa Mas? Temanya terserah Bapak saja ya. Loh terus kamu undang saya itu pengen belajar apa malah temanya terserah saya. Jadi merdeka sulit. Kenapa kita tidak pernah belajar merdeka? Ayo latihan berpikir mandiri. Ayo latihan memutuskan sendiri. Ayo latihan memilih sendiri sesuai keinginan kita. Ini namanya belajar merdeka. Kalau ini saja kita tidak mampu, gimana bisa merdeka belajar? Wong kalian tidak tahu keinginanmu apa, bakatmu apa, minatmu kemana. Kalian tidak bisa merdeka selama ini hanya ikut arus saja. Yang lain ke utara, yang lain ke selatan, lah. Gimana jadi dirimu, gimana bisa merdeka. Untuk bisa merdeka ya, untuk bisa merdeka belajar, kalian harus tahu caranya merdeka dulu. Ya kita sudah 70 berapa tahun. 8 tahun merdeka. Tapi mungkin kita belum bisa caranya merdeka yang benar. Buktinya apa ya? Kita ketergantungan dalam banyak hal dalam hidup kita. Baik, jadi ini filosofi paling dasar dari merdeka belajarnya Ki Hajar. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, beliau menarik ketika menjelaskan tentang pendidikan dan nanti beliau akan mendirikan taman siswa. Di taman siswa itu beliau menyebut lembaga-lembaga pendidikan di dalamnya dengan istilah taman.
Kalau taman indria itu untuk kanak-kanak yang sekarang jadi TK. Kalau SD itu, kalau di taman siswa zaman itu ya istilahnya taman muda. Kemudian ada taman dewasa, itu SMP. Ada taman madya, itu SMA. Dan nanti ada taman guru, sarjana wiyata. Jadi beliau pakai istilah taman, tidak pakai istilah sekolah. Ini nanti ada hubungannya dengan merdeka belajar tadi. Kenapa pakai istilah taman? Kalau taman itu kan konotasinya keindahan, kegembiraan, kealamian, dan kebebasan. Kalau kita masuk ke taman itu kan di situ ketemunya keindahan, kegembiraan. Banyak orang gembira di situ. Kecuali yang sedang patah hati menyendiri. Tapi kan kesannya di situ gembira. Anak-anak bermain di taman itu kan mesti gembira. Terus alamiah, kodrat alam tadi. Terus bebas. Di taman dia bisa milih permainan sesuai yang dia inginkan. Makanya lebih pakai istilah taman. Biar tidak kaku formal. Sekolah itu kan rasanya memang agak kaku. Agak formal. Tapi begitu pakai istilah taman, itu rasanya lebih segar, lebih nyaman. Bahkan para filosof Yunani itu kan ya model akademinya, kuliahnya kan di luar. Di taman, istilahnya peripatetik. Jalan-jalan. Masyaiyah kalau dalam bahasa Islamnya. Karena ketika ngajar, ketika belajar di luar. Di bawah taman, di bawah pepohonan. Rasanya kan lebih segar. Kalau di sini kan di tengah-tengah tiang, di bawah atapnya genteng itu kan kamu ngantuk mesti. Coba di luar, di yang lebih segar. Itu mungkin lebih fresh pikiranmu menangkap materi. Tapi ya enggak malam kayak gini ya. Kalau malam nanti kamu di tengah-tengah pohon-pohon lebih ngeri lagi. Tapi yang segar mungkin di luar ya siang hari gitu. Pagi hari lebih segar lagi, sore hari. Kalau di akademinya Plato itu kan nanti ada kurikulumnya sendiri. Dan kurikulum itu menyesuaikan kondisi tubuh. Oh kalau pagi masih segar itu enaknya materi ini. Siang agak capek ngantuk sedikit materi ini. Sore sisa-sisa tenaga terakhir itu enaknya materi ini. Jadi ada materinya. Oke. Nggak sekedar pokoknya belajar apa saja enggak. Tapi ada strateginya. Nah kayak ini misalnya malam-malam tenaganya habis setengah ngantuk belajar filsafat. Nah itu kan kamu antara hidup dan mati itu sudah. Kadang paham, kadang tidak nyambung, kadang itu kan kayak nyala padam. Ya untungnya masih bisa diulang. Jadi masuklah ke taman. Di situ ada keindahan, ada kegembiraan, kealamian, dan juga kebebasan. Maka Ki Hajar lebih pakai istilah taman belajar. Yang lebih utama apa istilah taman itu? Dalam taman, di situ terkandung hak anak untuk main sesuai keinginannya. Kalau di taman itu kan anak-anak bisa milih permainan suka-suka dia. Orang tuanya hanya mengawasi dan mengarahkan. Orang tuanya biasanya kan duduk-duduk di pinggir taman. Nanti anaknya main ini, main itu. Orang tua tinggal mengawasi. Kalau sudah bahaya-bahaya, jangan yang bahaya-bahaya. Yuk main yang aman saja. Itu situasi taman. Jadi bukan orang tuanya yang milih. Kamu main ini saja ya, jangan kemana-mana. Tidak begitu situasi taman itu biasanya anaknya bebas milih. Orang tua mengawasi. Nah belajar yang efektif, yang merdeka itu ya harusnya seperti itu. Anaknya silahkan sesuai keinginan, minat, dan bakat yang dikembangkan. Nanti gurunya yang mengawal, mengoptimalkan, memfasilitasi. Itulah mengapa beliau lebih suka menyebut istilah taman. Kalau sekarang yang masih taman tinggal TK ya. Kalau di atas itu sudah sekolah semua. Apalagi yang sudah perguruan tinggi malah pakai istilah kuliah.
Yo, saya tidak tahu sumbernya, tapi yo antara pas dan tidak pas istilah kuliah itu ya. Ya mungkin karena tadi kalian pengen jadi pegawai, pengen jadi kuli ya, terus jadi kuliah. Baik, jadi ini filosofi yang kedua yang ingin dikembangkan oleh Ki Hajar. Yuk belajar yang gembira, yang alami tentang situasi sekeliling kita, yang bebas sesuai minat dan bakat kita. Inilah nanti yang jadi ideal pendidikan versi Ki Hajar. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, terus pendidikan ini mau dibawa kemana? Tujuannya apa? Kalau menurut Ki Hajar, tujuannya tidak pragmatis seperti yang ada di pikiran kita selama ini. Tujuan-tujuan, mungkin ada yang sekolah untuk mencari kerja, ada yang sekolah untuk ijazah dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan pragmatis. Kalau di Ki Hajar ada 3 tujuan pendidikan yang harus dikejar. Kompetensi lulusan pendidikan itu apa? Manusia yang mampu memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa, dan yang ketiga memayu hayuning bawana. Ini istilah memayu hayu itu menarik karena hayu itu yang tiap hari kita pakai jadi ayu. Itu sebenarnya ya kalau bahasa Indonesianya hayu itu kecantikan, keindahan, kesejahteraan, kesentosaan itu hayu. Makanya ada salam yang bunyinya rahayu. Berarti aku ingin engkau sejahtera, aku ingin engkau sentosa, aku ingin engkau dalam kebaikan selalu. Nah, memayu hayuning sarira itu maknanya mempercantik cantiknya diri. Kita ini cantik, kita ini indah sebagai diri, sebagai pribadi. Dengan dididik kita akan tambah indah. Jadi itu yang pertama, berarti melahirkan pribadi-pribadi yang lebih indah, diperindah dengan pendidikan. Makanya orang berilmu itu kan kemuliaan dirinya meningkat karena keindahan dirinya meningkat lewat jalur pendidikan. Yang kedua, memayu hayuning bangsa. Memayu hayuning bangsa itu memperindah indahnya bangsa. Kebangsaan kita, kebersamaan kita, tanah air kita itu kan indah. Anugerah dari Allah yang luar biasa. Ada banyak aspek yang patut kita syukuri. Itu bangsa. Dengan pendidikan, dengan kita yang tambah pinter, tambah kreatif, tambah bisa memberi banyak untuk hidup kebangsaan kita, maka bangsa kita tambah indah. Hadirnya kita sebagai kaum intelektual yang pinter, kreatif, itu akan membuat bangsa kita ini tambah tinggi nilainya. Nah itu tujuan kedua, memayu hayuning bangsa. Jadi ini sisi lebih luas daripada sariro. Kalau sariro kita sendiri, bangsa lebih luas. Ada lagi yang lebih luas, memayu hayuning bawana. Memperindah indahnya alam semesta. Jadi kehadiran kita adalah nilai plus untuk diri kita sendiri, untuk bangsa kita, dan untuk seluruh alam semesta. Kalau kalian tidak ada yang berkurang indahnya. Kenapa? Dunia butuh kamu. Itu loh. Yo, saya tidak tahu ini ideal dari Ki Hajar luar biasa, meskipun kalian tidak pede. Jadi, mari kita jadi pribadi yang bisa berkontribusi. Karena kualitas kita. Apakah itu di level kebangsaan maupun di level dunia. Jadi kalau
Dalam bahasa Arabnya jangan jadi orang yang wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi itu adanya seperti tidak adanya. Kalian hadir atau tidak kehitung. Kalian hadir tidak nambah apa-apa, kalian absen tidak mengurangi apa-apa. Nah, itu berarti hadirmu seperti tidak ada, tidak bernilai. Jadilah orang yang ditunggu dinanti. Kalau kamu tidak ada, kita kehilangan banyak. Nah, cuma ini lewat jalur pendidikan. Ya. Kan ada orang yang ditunggu kan bukan kualitas dirinya, mungkin uangnya saja. Wah, karena kamu tadi tidak ada, kita tidak jadi makan bersama. Biasanya yang traktir kamu, ini kan karena kuenya. Tapi ini maksudnya, kebersamaan, kehidupan kita bersama jadi tambah indah karena kamu hadir. Ketika kamu tidak hadir, ada yang berkurang. Ngaji ini misalnya, asik sih Pak, enak sih Pak. Apalagi kalau dia hadir. Hadirnya dia menambah indah ngaji ini misalnya. Tapi ilmu ya tidak dari yang lain-lain. Kalau dari yang lain-lain ya beda lagi. Jadi inilah ideal orientasi pendidikan. Ini namanya Tri Rahayu. 3 kerahayuan, yaitu memayu hayu ning sarira, yang kedua memayu hayu ning bangsa, dan yang ketiga memayu hayu ning bawana. Bayangkan luar biasanya bangsa kita kalau masing-masing dari kita itu adalah nilai plus, nilai plus, nilai plus. Kehadiran kita nambah 1 paling tidak. Ditambah teman yang lain nambah 1 lagi, nambah 1 lagi. Ya bangsa kita mesti saja luar biasa. Semoga tidak ada yang kehadirannya nilai minus. Jadi mengurangi. Gara-gara kamu jadi jelek pemandangannya. Gara-gara kamu situasinya jadi tidak enak. Gara-gara kehadiranmu kegembiraan kita jauh berkurang. Ini namanya kita tidak bisa memayu ayuning bangsa. Mari hadir kita. Ya seandainya kita tidak hadir sebagai problem solver yang menyelesaikan masalah, ya paling tidak semoga kita tidak jadi part of the problem. Semoga kita tidak bagian dari masalah. Apalagi troublemaker. Kita yang tiap hari bikin masalah. Nah, jadi ini orientasi pendidikan. Mempercantik, memperindah. Semakin terdidik, semakin berkualitas kita sebagai manusia, semakin indah. Apakah itu diri kita, bangsa kita, kemanusiaan kita. Oke, ini filosofi yang keempat. Kita lanjutkan lagi. Filosofi yang kelima. Namanya sistem Among. Sebenarnya semua konsepnya Ki Hajar tentang pendidikan, orang menyebutnya sistem Among. Sistem Among itu mendidik itu seperti kita ngomong. Jadi orang ngomong itu kan tidak sibuk menanamkan apa-apa pada yang dimomong, tapi lebih sibuk menjaga, merawat, mengawasi. Jadi nanti ada 3 istilah dalam tulisannya Ki Hajar tentang momong. Ini ada istilah momong, ada istilah among, ada istilah ngemong. Ini 3 istilah mungkin yang Jawa sudah akrab. Mungkin juga sering dipakai meskipun makna persisnya masih samar-samar. Kalau momong itu aktivitas mengawasi yang lahir dari kasih sayang. Ini namanya momong. Merawat, mengawasi karena sayang. Nah, ini namanya momong. Termasuk nanti menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini namanya momong. Beda dengan among. Kalau among itu penekanannya pada memberi contoh, memberi teladan. Biar ditiru. Itu namanya among. Saya tak ngomong yang sopan, biar anak ini niru ngomong saya, ini namanya among. Yang ketiga ngemong. Kalau ngemong
Ini mengoptimalkan potensinya tadi. Wah, anak ini kok pinter nyanyi. Tak fasilitasi ya biar dia nyanyinya tambah bagus. Ini ngemong. Kita terima minat, bakat, keinginannya, kemudian kita bantu untuk mengoptimalkan itu, ngemong. Makanya kadang-kadang ada istilah, kamu jadi kakak kelas yang ngemong ya sama adik kelas. Ngemong itu berarti bukan keinginan kita, target kita paksakan ke dia. Tapi terserahlah dia ingin apa, dia perlu apa, saya bantu. Nah, ini orang menyebutnya, oh kamu kakak kelas yang ngemong sama adiknya. Jadi kalau ngemong itu semacam mengawasi, melihat apa keinginan, minat, bakat, potensi, dan membantu semampu kita. Ini kalau pakai istilah bahasa Arab mungkin lebih masuk. Bedanya tarbiyah dengan taklim dengan takdib. Kalau tarbiyah itu seperti ngemong ini. Jadi kita mendidik dengan cara mengoptimalkan potensinya. Beda dengan taklim. Kalau taklim itu mungkin mirip ngomong tadi, menanamkan kebiasaan-kebiasaan, menanamkan wawasan-wawasan. Ini seperti taklim. Kayak semacam ini kan namanya taklim. Ini kalau bahasa Jawa mungkin ngomong, malam hari ini saya ngomong kalian. Sudah besar masih minta dimomong. Nah, ada lagi among. Kalau among itu mungkin mirip takdib ya. Kita menunjukkan teladan yang baik biar ditiru. Takdib itu makna letternya memberadabkan. Jadi pendidikan itu harusnya bisa menjalankan 3 fungsi ini. Fungsi momong, fungsi among, dan fungsi ngemong. Ya memang idealnya seperti ngemong, seperti tarbiyah. Kita kembangkan anak sesuai potensinya. Tapi dalam bagian tertentu ya kita perlu ngomong. Kita perlu ngajari. Wong anak ini masih belum tahu banyak hal. Dan dalam bagian yang lain kita perlu among. Otaknya belum menangkap, biarlah dia meniru saja apa yang kita lakukan. Ini perlu among. Ini yang disebut sistem among. Jadi model pendidikan yang tidak memaksakan teori atau sekedar mentransfer konsep pelajaran. Tapi juga mengoptimalkan potensi, mengaktualkan bakat dan minatnya, dan juga memberadabkan dalam tanda petik. Kita memberi teladan padanya bagaimana caranya menjadi manusia yang beradab. Oke. Baik, ini ciri filosofi pendidikan anak yang ke-5. Kita masuk ke sistem among. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini filosofinya banyak. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Ini nanti kalau ada yang lepas-lepas bisa diulang. Yang ke-6. Filosofi pendidikan anak yang ke-6, menurut Ki Hajar, pendidikan itu harus relevan dengan kehidupan dan nilai budaya anak. Jangan lupa anak-anak, adik-adik kita itu adalah generasi yang melanjutkan budaya tertentu. Dia punya konteks hidupnya sendiri, maka beri pendidikan yang relevan dengan konteks hidupnya, yang nanti melahirkan anak yang bisa kontributif, memberi kontribusi positif pada wadah budayanya. Jadi pendidikan jangan hal-hal yang kurang relevan untuk hidupnya. Karena kalau hal-hal yang kurang relevan, akhirnya biasanya hanya dihafalkan saja. Tidak tahu cara mengaktualkannya gimana. Maka didik dia dengan hal-hal yang memang yaitu hidupnya. Oh, dia orang Jawa, Indonesia.
yang Muslim, jadi ini identitas-identitas budaya ini harus kita ketahui sehingga pendidikan yang kita berikan relevan untuk hidupnya. Saya khawatirnya adik-adik kita, anak-anak kita, pelajaran yang kita berikan tidak relevan sehingga dia tidak paham atau dia hafalkan saja. Sementara untuk hidup konkretnya dia ngambil referensi yang lain yang tidak jelas. Mungkin dari medsos, mungkin dari HP yang dia pegang. Karena Pak Guru ngomong apa sih ya? Tidak paham saya, pokoknya dihafalkan saja. Nanti keluar kelas, hilang sudah, tidak ada bekasnya. Dia ngambil referensi hidup dari yang lain. Ya kalau kebetulan referensinya Mobile Legend bisa gawat itu. Lahirnya pingin tawuran terus. Jadi ini yang sering kita lupakan. Ayo kalau istilahnya Paulo Freire dulu ya, ada pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah itu pendidikan yang saya terima itu kontekstual dan relevan dengan masalah yang aku hadapi di kehidupan nyata. Jadi keluar dari sekolah, saya punya banyak senjata untuk menyelesaikan problem yang aku hadapi. Jadi ini pendidikan yang relevan untuk hidup. Dan tentu saja yang relevan untuk hidup kita itu ya ada di balik budaya di mana kita hidup. Yang Jawa ya ngertilah Jawanya, yang Indonesia ngertilah Indonesianya, mungkin yang agamanya Islam ya ngertilah keislamanmu. Pendidikan-pendidikan yang cocok, yang relevan, yang sesuai. Kalau istilahnya Ki Hajar nanti ada istilah niteni, niroke, dan nambahi. Niteni itu mengingat-ingat. Kemudian niroke itu meniru. Nambahi itu ya menambah. Di situ letaknya kreativitas. Jadi kita belajar, oh ternyata budaya kita itu seperti ini. Dititeni, diingat-ingat, kemudian kita hidupkan namanya niroke. Setelah itu kita kembangkan kreatif. Nah, di sini budaya kita akan hidup. Kalau bahasa Inggrisnya kita bisa melakukan continuity and change. Kita lanjutkan, tapi juga kita adaptasi, kita ubah sesuai zaman. Ternyata di masyarakat saya ada budaya yang namanya wayang misalnya. Dititeni, dipelajari, mungkin ditirukan, kita belajar tentang wayang. Bila perlu, nambahi, kita kembangkan. Wah, saya kalau ndalang tidak bisa Pak, tapi bikin program EI yang bisa ndalang, saya bisa. Kebetulan saya sarjana teknik komputer misalnya. Loh, itu kan keren, besok ada wayang artifisial misalnya. Nah itu niteni, niroke, nambahi. Tapi kan tetap berawal dari pemahaman kita terhadap budaya dan nilai-nilai kita. Nilainya tetap dipegangi meskipun wadahnya beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi inilah filosofi pendidikan yang keenam yang diinginkan oleh Ki Hajar. Baik, saya lanjutkan lagi. Yang ketujuh, pendidikan itu tentu saja ya tidak hanya urusan akal. Nanti jatuhnya intelektualisme, tadi rasionalisme yang hanya percaya pada akal saja. Tapi akal juga perangkat utamanya. Tidak hanya yang fisik-fisik, yang materi-materi, nanti jatuhnya pada kemurkaan benda atau materialisme tadi. Pendidikan itu ya utuh, ya cipta, ya rasa, ya karsa. Ya cipto, ya rasa, ya karsa. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar itu ya daya pikirnya dikelola, rasanya dihidupkan, kreativitas psikomotoriknya dikembangkan. Inilah yang disebut humanisasi. Humanisasi itu proses menjadikan manusia
sebagai manusia. Manusia sebagai manusia itu ya hidup tiga-tiganya. Cipta, rasa, dan karsanya. Orang kok hanya kognitif saja, tidak punya rasa, tidak punya karsa, dia hidupnya akan tadi, mekanistik rutinitas. Orang kok hanya hidup rasanya saja, akalnya tidak jalan. Kalau bablas nanti kalian mungkin menyebutnya halu. Atau baper, itu terlalu emosi. Tidak ada kendali rasionalnya. Hidup tidak ada kendali rasional juga berat. Atau kreatifnya luar biasa, tapi rasionalnya tidak jalan, rasanya tidak jalan. Kita menyebutnya ngawur. Tiga-tiganya harus berkembang. Jadi kreativitas dikendalikan oleh rasio dan rasa. Rasa yang diseimbangkan dengan rasio diwujudkan dalam kreativitas. Rasio yang diperluas dalam rasa dimanifestasikan dalam karsa. Tiga-tiganya harus utuh. Karena tiga-tiganya penting. Itu kalau dirangkum kadang pakai istilah akal budi dalam bahasa Indonesia. Para tokoh lama yang saya sebut tadi itu biasanya jarang pakai istilah akal saja. Mesti ditambahi akal budi. Karena ini satu rangkaian. Epistem yang menggandeng antara daya rasional dan afektif, daya rasa yang tumbuh dari nurani, naluri. Makanya kita diminta 3 kata Ki Hajar, yo ngerti, yo ngeroso, yo ngelakoni. Ngerti itu paham, daya rasional. Ngeroso itu yo afeksinya jalan. Nuraninya hidup. Daya empatiknya jalan. Dan yang ketiga, ngelakoni. Ngelakoni menjalankan. Makanya dalam tradisi kebatinan Jawa ada istilah ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Tuntasnya ilmu, utuhnya ilmu itu kalau sampai puncak laku. Tapi untuk bisa sampai laku tidak cukup hanya ngerti, tapi juga ada ngeroso. Ngeroso itu batin yang hidup. Mungkin lebih dekat kalau pakai bahasa Indonesia daya empatiknya tinggi. Kalau ngerti itu daya rasionalnya tinggi. Kalau ngelakoni itu kesadarannya sudah muncul untuk menjalankan. Jadi ini jadi kunci nanti dalam hidup kita. Sekali lagi ini menegaskan seperti sering saya jelaskan. Dalam hidup ini kita itu alat yang diberikan oleh Allah pada diri kita, tidak sekedar akal. Tapi ada banyak perangkat yang lain. Tidak sekedar untuk ngerti, tapi juga untuk ngerosok, juga untuk ngelakoni. Kita masih punya naluri, insting. Kita kan masih punya insting. Misalnya insting untuk kawin, itu kan naluriah. Insting menghindar dari bahaya, itu naluriah. Biasanya tidak pakai dipikir jelimet atau pelatihan-pelatihan itu sudah ada dalam diri kita. Kalian pingin kawin kan tidak pernah kursus gimana caranya bisa pingin kawin kan tidak. Tiba-tiba muncul saja keinginan untuk menikah itu. Itu instingtif. Atau pengetahuan nurani. Kalau insting itu istilahnya naluriah. Kalau nurani itu berhubungan dengan empatik ngeroso tadi. Ini diperlukan biasanya untuk hubungan antar manusia. Orang Jawa itu kan sangat teliti perhatian dengan hubungan sesama. Rumusnya ada di rasa. Kok ada peserta ngaji sudah banyak yang menguap bolak-balik ngajinya diteruske wae. Itu kurang perasaan yang ngomong. Jadi ya kalau sudah banyak yang ngantuk itu selesai saja. Nah, ini ilmu rasa nurani harus hidup. Belakangan ini saya melihat daya ngeroso, nurani yang hidup itu banyak berkurang. Karena kita mulai jarang berinteraksi, langsung kita interaksinya lewat medsos. Jadinya tidak kelihatan, tidak intim.
Sehingga daya empatik kita banyak berkurang. Banyak yang dengan santainya misalnya mencela orang, dengan santainya ngomong jelek tentang orang, dengan santainya menjelek-jelekkan yang dia tidak suka. Dia tidak bisa memperhitungkan ini yang saya jelek-jelekkan sakit hati apa enggak ya. Kira-kira kalau saya dijelekkan kayak gitu, kira-kira saya mangkel enggak ya, saya marah enggak ya. Karena daya empatiknya rendah, pertimbangan sakitnya orang lain, kecewanya orang lain, putus asanya orang lain karena fitnah kita itu enggak masuk referensi kita. Ini namanya nurani kita enggak hidup. Ada orang sakit, wah itu azab gara-gara kemarin itu. Itu berarti nurani kita tidak hidup. Jadi, maka di Jawa sangat dipentingkan. Makanya orang Jawa ada istilah yang agak ambigu itu kan. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Ngono ya ngono, ning aja ngono itu ya. Bahasa Indonesianya begitu ya begitu, tapi mbok ya jangan begitu. Ya. Marah ya marah, tersinggung ya tersinggung, tapi ya mbok ndak usah segitunya lah. Nah itu berarti apa? Pinter-pinter ngerasa. Ndak sekedar pakai akal. Kalau pakai akal saja mungkin hidup ini jadi hambar. Ada orang minta misalnya, oh kamu bukan tanggung jawabku, ya minta saja sama orang tuamu. Kalau ndak punya orang tua ya tanggungannya pemerintah. Nah, jadi ini urusannya, iya benar begitu, jawabannya memang begitu, secara rasional. Tapi untuk momen ini kita mungkin perlu nurani, tidak sekedar rasio. Nah, kita menyebutnya hati nurani. Ini yang mungkin kita perlu belajar lagi tentang ngeroso ini. Bagaimana kita bisa memperkuat daya empatik. Atau lebih dalam lagi, kalau di Jawa istilah ngelakoni itu tidak sekedar menjalankan, tapi berkonotasi juga dengan apa yang harus kita lakukan untuk menghidupkan kebenaran. Tidak sekedar mengaplikasikan, tapi juga menghidupkan kebenarannya. Menghidupkan kebenaran itu polanya macam-macam. Ada kalanya agak spiritual, agak berbau tirakat. Bagaimana kita menjauh sedikit dari kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Itu orang Jawa sering pakai istilah ngelakoni. Jadi menjalankan laku tertentu. Tapi intinya kita ini harus paket lengkap kalau belajar. Yo cipto, yo rasa, yo karso. Tidak dipilih salah satu. Karena hidup kita ini berkaitan dengan tiga-tiganya. Ini filosofi yang ke-7. Kita lanjutkan. Masih ada. Filosofi yang ke-8. Sekarang arenanya, medannya pendidikan. Ki Hajar punya istilah 3 pusat pendidikan. Ini pusat bukan berarti backingan ya. Sekarang kan istilah pusat itu, wow ini di backing oleh pusat. Maksudnya 3 sentral pendidikan. Selama ini kalau kita ngomong pendidikan kan arahnya selalu saja sekolah. Iya sekolah, cuma sekolah itu bagian kecilnya. Sentralnya pendidikan itu ada 3. Kalau di Ki Hajar ada keluarga, ada perguruan, ada pergerakan. Keluarga itu pendidikan informal. Kalau perguruan berarti sekolah, itu pendidikan formal. Kemudian pergerakan. Ya, pergerakan itu di tengah masyarakat dalam beraktivitas nyata. Kalau pergerakan itu berarti pendidikan non formal. Jadi ada 3 ranah pendidikan itu, ada informal, ada formal, ada non formal.
Dan ini perannya penting semua. Yang pertama, keluarga. Keluarga ini penting untuk pendidikan budi pekerti dan unggah-ungguh laku sosial. Ini paling dasar sudah. Kalau di sekolah mungkin hanya diberi teori-teori budi pekerti. Sementara untuk anak ini kan biasanya lebih diberi contoh dan ketemunya lebih banyak di rumah. Maka pendidikan budi pekerti itu dimulai di rumah, tidak nunggu sekolah. Berarti apa? Adik-adik kita, anak-anak kita itu sudah belajar sejak di rumah. Kalau kita tidak secara sengaja ngajari mereka, ya yang kita lakukan itu yang akan mereka serap jadi pelajaran. Karena sekolah yang paling awal itu ya keluarga. Nanti kalau dilanjutkan lagi ya paling dasar lagi dalam keluarga ya ibu. Ada yang bilang begitu, tapi ya secara umum tetap dalam keluarga. Jadi ya meskipun ibunya sangat baik, kalau di rumah bapaknya misah-misuh terus ya sama saja anaknya belajar niru misuh dari bapak. Ya tetap semua anggota keluarga di rumah adalah guru bagi anak. Di rumah pendidikan budi pekerti. Kemudian di perguruan, di sekolah. Ya kalau ini wajar. Disinilah nambah ilmu, nambah wawasan. Jadi segala wawasan yang dia perlukan untuk hidup dapatnya di sekolah. Yang ketiga, pergerakan di tengah masyarakat. Di sini belajar dari pengalaman. Dalam pergerakan, dalam aktivitas bareng di tengah masyarakat, mungkin berorganisasi, mungkin bermasyarakat, itu dia belajar tentang bagaimana berinteraksi, bagaimana menguasai diri, bagaimana watak yang ideal, dan lain sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat. Jadi belajar di tengah keluarga, belajar di sekolah, belajar di masyarakat. Ini 3 wilayah sentra pendidikan. Berarti apa? Kalau mau membuat kebijakan-kebijakan pendidikan, ya harus memperhatikan 3 wilayah ini. Kok ada Pak sekarang anak-anak yang masih SMP berani begal, berani kelitih? Dari mana kemampuan, wawasan, cara pandang, tindakan itu muncul dalam dirinya? Yang ngeceknya di 3 wilayah ini. Keluarganya bagaimana? Sekolahnya mengajarkan apa? Masyarakatnya memperlihatkan apa yang dia tiru dalam pengalamannya. Nah, nanti solusinya ya dari 3 itu. Keluarga harus dibenahi seperti apa? Kurikulum harus diubah bagaimana? Tata hidup, tata masyarakat harus diatur ulang seperti apa? Ini kalau ingin lebih utuh menggarap anak-anak. Karena wilayah kerjanya 3 ini. Ya mungkin selama ini fokusnya lebih banyak di sekolah. Ya memang sekolah salah satu bagian yang vital. Tapi kadang di sekolah diajari apa, nanti pulang ke masyarakat, di tengah masyarakatnya kayak gimana. Di rumah orang tuanya kayak gimana, itu biasanya lebih berpengaruh. Atau orang tuanya tidak peduli, masyarakatnya tidak ambil peduli. Yang penting anakku sekolah, ya wis. Misalnya prinsipnya hanya itu saja ya. Kadang-kadang kita kecolongan, kemudian kaget. Ini lo masih SD kok sudah bisa begitu misalnya. Masih SMP kok sudah berani itu. Nah ini pentingnya kita lihat 3 ranah ini. Ini akarnya. Baik, inilah tripusat, trisentral pendidikan. Kita lanjutkan lagi, ini yang ke-8. Yang ke-9. Ini hubungannya dengan prosesnya pendidikan. Ki Hajar punya istilah trikon. Saya agak cepat ya. Kalau yang bagian trikon ini ada, sudah dulu di Ki Hajar yang awal. Pendidikan itu harus kontinu
konsentris dan konvergen. Kontinu itu ya harus ada blueprintnya. Dilakukan secara terus-menerus berlanjut. Kita rancang secara utuh, tahap demi tahapnya untuk mencetak generasi yang luar biasa. Ini namanya kontinu. Jangan gonta-ganti blueprint terus. Nanti baru jalan ganti aturan, baru jalan ganti aturan. Tidak jadi terbentuk-bentuk nanti. Jadi prinsip pertama kontinu. Insya Allah ya semua konsep baik lah. Konsep-konsep kurikulum, konsep-konsep pendidikan itu kan antara yang baik dan yang baik. Tinggal kita pilih yang paling cocok, paling relevan saja untuk kita. Yang kedua konsentris. Konsentris itu harus sesuai dengan budaya dan nilai-nilai kita. Jadi nilai kebangsaan, nilai kebudayaan itu namanya konsentris. Ini hubungannya dengan tadi. Jangan sampai pendidikan itu lepas dari konteks hidup yang dididik. Yang ketiga konvergen. Konvergen itu harus dikembangkan sedemikian rupa agar kita tidak ketinggalan, setara dengan kualitas pendidikan yang lain, termasuk dengan negara-negara maju. Ini namanya konvergen. Cuma selain konvergen ya harus kontinu dan juga konsentris. Mungkin selama ini yang banyak jadi perhatian aspek konvergennya. Kita harus maju, kita harus setara, kita harus tanding dengan negara barat dan lain sebagainya. Saatnya kita mulai berpikir kontinuitasnya. Rencana jangka panjangnya. Kalau memang menginginkan misalnya 2045 memang lahir Indonesia emas, lu ada tahapan sampai 2045 dari dunia pendidikannya seperti apa. Kemudian konsentris, sisi-sisi kebudayaan, nilai-nilai kebangsaan yang harus kita tanamkan dalam generasi muda. Jangan sampai mereka tidak paham identitasnya sendiri. Baik, jadi ini tentang proses kelembagaannya. Ada filosofi kontinu, konsentris, dan konvergen. Yang ke-10, ini ciri kedua tadi, kodrat pendidikan anak. Nah, kalau tadi ada yang tanya kodrat, yang dimaksud kodrat itu seperti apa sih Pak? Ya pendidikan sesuai kodratnya anak. Nanti Ki Hajar membagi 3. Masa kanak-kanak, masa pertumbuhan pikiran dan jiwanya, dan masa pembentukan budi pekerti dan kesadaran sosial. Masa kanak-kanak itu 1-7 tahun. Masa pertumbuhan jiwa dan pikiran 7-14. Terbentuknya budi pekerti kesadaran sosial 14-21. Kelihatannya yang ngaji malam hari ini banyak yang sudah telat. Banyak yang di atas 21 ini. Pak, saya sudah 21 lebih tapi kok belum terbentuk Pak. Ya sekarang kamu mulai lagi dari 0 saja. Seperti ini kayak masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu kinder periode. Kinder artinya anak ya, ini bahasa Belanda. Kinder periode itu masa kanak-kanak. Model pendidikannya yang cocok istilahnya wiraga, berhubungan dengan aktivitas fisik lebih banyak. Cara mendidiknya diberi contoh, dibiasakan. Jadi ini untuk anak-anak 1-7 tahun. Dari PAUD sampai mau masuk SD. Ini sebaiknya mereka diberi contoh-contoh, jangan diceramai yang ruwet-ruwet, tidak ngangkat. Jangan diberi materi ngaji filsafat, tidak nyambung. Jadi beri contoh saja, dibiasakan. Ini kelihatannya simpel, tapi justru terbangunnya watak dan karakter diawali dari sini.
Karena kesan masa kecil itu biasanya membekas. Yang kedua, umur 7 tahun sampai 14 tahun. Intellectually periode. Ini periode intelektual, akalnya mulai jalan. Model mendidiknya Wiromo. Ini sebenarnya istilah-istilah dari pendidikan tari. Wiromo itu pemahaman tentang irama, ritme, dinamika hidup. Kalau bahasa yang lain tadi ya sunnatullah. Nah, di usia ini memang lebih efektifnya diajar, diberitahu, dijelaskan, diceramahi, tidak masalah. Jadi Wiromo itu kita jelaskan dia sain itu kan isinya hukum alam sunnatullah. Di usia ini saatnya dia memahami ritme hidup, kemudian bergerak secara selaras. Jadi di sini kita ajar ketertiban. Kita ajarkan bagaimana hidup yang disiplin. Nah, ini level 2. Anak-anak mungkin SD sampai awal SMP mungkin kalau sekarang ya. Puncaknya ini mungkin era-era SMA sampai kuliah. Ini era terbentuknya budi pekerti dan kesadaran sosial. Socially period. Ini disinilah dibangun wiroso. Wiroso itu bagaimana dia menghayati hidupnya. Ini yang aspek ngeroso tadi. Bagaimana dia mulai mampu memaknai bergaul dengan orang lain. Bagaimana budi pekertinya terbentuk, wataknya terbentuk. Yang tadi kita sebut empatik, nuranik, dan lain sebagainya, dibangunnya di fase ini. Kalau fase-fase sebelumnya agak sulit. Jadi mungkin nalarnya belum tumbuh, tapi di fase ini sudah. Tidak sekedar harus diajari, tapi dia mulai mengalami banyak hal dalam hidup, dia mulai menghayati dan menyimpulkan. Di usia-usia kalian sekarang itu kan kalian sudah mulai, oh ini bagus, ini jelek, saya cocok dengan ini, saya tidak cocok dengan ini. Itu kan usia-usia kalian ini. Mulai berlatih wiroso. Wirogo, wiromo, wiroso. Ini 3 basic, 3 dasar kodrat pendidikan yang harus kita perhatikan. Jadi kalau teman-teman nanti tiba-tiba disuruh ngajar, perhatikan usianya. Kalau itu mungkin awal-awal PAUD, TK, ya masih wirogo. Mereka lebih menangkap kalau ada contoh konkretnya, diminta niru ini, niru itu, lebih gampang. Mulai bisa diceramahi, diberi materi, itu usia-usia 7-14. Mulai bisa dilepaskan untuk berinisiatif, untuk kreatif, menghayati makna hidup, kita tinggal mengawasi. Itu di yang ketiga ini, wiroso. 3 inilah nanti yang jadi inspirasi untuk kita membaca ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Anak-anak di usia paling awal itu mungkin lebih butuh ing ngarsa sung tulodo. Kita tunjukkan dan mereka meniru. Di usia pertengahan, ing madya mangun karsa, kita bikin kreativitas sebanyak mungkin untuk menambah wawasannya. Yang ketiga, kalau mereka sudah cukup wawasannya, sudah bisa menghadapi hidup secara mandiri, kita mundur. Tutwuri handayani, kita awasi sambil kita berdayakan dari belakang. Jadi inilah kodrat pendidikannya anak. Lanjut. Ini quotes-nya Ki Hajar ini agak nyelekit. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya guru yang tidak tahu cara mengajar. Ini jangan kamu kirimkan ke guru atau dosenmu ya.
Nanti nilaimu jelek terus kamu WA dosenmu. Pak, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada guru yang tidak tahu cara ngajar. Ini untuk kalian yang guru, bukan untuk yang murid ya. Biar gurunya introspeksi. Biar tahu dia harus cari cara mengajar yang tepat. Sesuai usia, sesuai minat bakat, potensi anak didiknya. Biar tidak egois mikir kenyamanannya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada yang menarik. Beliau, ini saya baca sekilas saja ya. Ini dulu pernah saya sampaikan juga. Jadi tentang bahasa dan kebangsaan. Beliau mengkritisi kegemaran yang berlebihan terhadap bahasa asing. Kata beliau, dan sesungguhnya bahasa sebagai alat pengajaran tiada kecil pengaruhnya terhadap pendidikan. Anak yang sejak kecil selalu dibiasakan pada bahasa asing dan dijauhkan dari bahasanya sendiri, ia akan kehilangan hubungan batin dengan orang tuanya sendiri. Dan kelak di kemudian hari, ia juga akan terasing perasaannya terhadap bangsanya sendiri. Bukti tidak perlu jauh-jauh dicari. Kalau ada anak muda yang lalu sombong, sampai berani melukai perasaan orang tuanya maupun bangsanya, itulah buah pengajaran dan pendidikan yang tidak berdasarkan kebangsaan. Mereka tiada lagi menjadi anak bangsa kita. Pun ia tidak bisa dapat sifat-sifatnya bangsa asing yang tulen. Dia lepas dari identitas kebangsaannya, tapi juga tidak selevel dengan bangsa asing yang dia idolakan. Dia cuma kopinya asing. Dan inilah hal yang sangat tidak natural, tidak wajar. Pendidikan kita harus dan hendak memberi perasaan penuh terhadap kebangsaan. Jadi ini kritiknya beliau ya, iya bahasa asing penting, kita gunakan, kita butuhkan, tapi bahasa kita sendiri sifatnya vital untuk membangun identitas. Yang lain tambahan, yang primer harus bahasa kita sendiri. Ini maunya Ki Hajar. Karena kalau anak-anak kita bisanya bahasa asing saja, dia tidak akan connect dengan kita, tidak akan nyambung dengan kita. Ketika tidak connect dan tidak nyambung, sentuhan kebangsaannya juga minimal. Sulit minta anak-anak seperti ini untuk cinta tanah air secara mendalam dalam tanda petik. Maka kalau masih kecil, masih anak-anak, pengantarnya bahasa Indonesia lah kata Ki Hajar. Bahasa kita sendiri. Ini dalam rangka kebangsaan. Nah, silahkan nanti teman-teman diskusikan ya ini apa ya begitu. Apa tidak asing saja, apa tidak, ayo monggo. Nanti teman-teman diskusi, ini pendapatnya Ki Hajar. Yang kedua, beliau juga punya pendapat bahwa pendidikan itu yang paling efektif itu sistem asrama. Jadi mirip seperti pondok pesantren, kata beliau, mulai zaman dulu hingga sekarang kita punya rumah pengajaran yang juga menjadi rumah pendidikan. Yaitu kalau sekarang pondok pesantren atau zaman Kabudan dinamakan pawiyatan atau asram. Zaman sebelumnya agama Buddha. Adapun sifatnya pesantren atau pondok dan asrama yaitu rumahnya Kiai Guru atau Ki Hajar yang dipakai buat pondokan santri-santri. Kalau zaman dulu cantrik-cantrik namanya. Dan dibuat rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid setiap hari siang malam berkumpul jadi satu,
maka pengajaran dengan sendirinya selalu berhubungan dengan pendidikan. Karena setiap detik, setiap menitnya bisa belajar langsung dari gurunya, bisa meniru langsung, meneladani langsung kebiasaan-kebiasaan gurunya. Ini yang menurut Ki Hajar lebih efektif. Oke ya, kalau ada waktu kalian boleh mendiskusikan apa ya pendidikan model seperti ini yang paling efektif. Ini PR-PR buat kalian karena sekarang kan mungkin sudah banyak teori-teori pendidikan yang baru. Terus, saya ambil beberapa quote saja. Ini dari banyak filosof yang menggambarkan ini sebenarnya filsafat pendidikan anak, usulan dari dunia filsafat. Termasuk tokoh-tokoh yang kita bahas kemarin. Yang pertama saya awali dari yang paling tua ya, Sokrates. Kata beliau, pendidikan itu menyalakan pelita, bukan mengisi bejana. Kalau istilahnya Sunan Kalijaga, urip iku urup. Hidup itu menyala. Jadi kita ini tinggal dinyalakan. Dilatih berpikir, dilatih bernalar, maka akan menyala dia. Akan menemukan kebenarannya sendiri. Jadi yang lebih penting tugasnya pendidik itu menyalakan murid-muridnya. Kalau dia sudah menyala, maka dia akan belajar sendiri, melihat kiri kanannya, nambah wawasan sendiri. Bukan mengisi bejana. Kalau mengisi bejana itu ya kayak piring, kayak mangkok kamu isi sesuatu. Iya kalau cocok, kalau tidak cocok dengan muridmu. Biarlah dia mencari kebenarannya sendiri. Toh sekarang dia sudah menyala. Ini pesannya Sokrates. Yang kedua pesannya Plato. Kata dia, jangan menyuruh anak belajar dengan paksaan dan kekerasan, tetapi arahkan mereka untuk belajar dengan sesuatu yang menarik pikiran mereka. Sehingga engkau dapat mengetahui secara akurat dan memahami lebih baik kejeniusan setiap anak. Sekarang kan banyak kita mengeluh saja, marah-marah saja pada anak-anak kita. Karena mungkin hidup mereka banyak tertarik oleh hal-hal yang kita tidak tertarik atau yang menurut kita negatif. Kata Plato sebaliknya, ayo kita ajari mereka dengan media yang menarik perhatian mereka. Pak, anak saya itu Pak nonton TikTok terus, ya sudah, ayo diajari dia lewat jalur TikTok. Anak saya itu main game, terus ya sudah, ahli praktisi pendidikan yang pintar bikin game, bikinlah game yang membuat anak-anak belajar. Itu maunya Plato. Tapi Pak, biasanya game-game yang dibuat ahli pendidikan itu tidak menarik ya Pak. Iya, ya dibikin yang menarik, nanti kolaborasi lagi biar gamenya menarik. Adik-adik kita, anak-anak kita, entah dengan cara yang bagaimana. Itu dari Plato. Tambah satu lagi muridnya, Aristoteles ini guru murid ya. Akhir bulan ini pesan tentang filosofi pendidikan anak. Kata Aristoteles, pendidikan yang hanya mendidik otak tanpa mendidik hati tidak pantas disebut pendidikan. Pendidikan itu ya akal budi, ya hati nurani. Harus lengkap dua-duanya karena manusia juga paket lengkap. Saya lanjutkan lagi, masih ada beberapa nanti terakhir tokoh-tokoh kita. Kalau ini C.S. Lewis, penulis. Kata beliau, pendidikan tanpa nilai kemanusiaan tampaknya hanya membentuk manusia jadi setan tapi pinter. Jadi ia mendidik ilmu pengetahuan, tapi jangan lupakan nilai-nilai kemanusiaan. Karena kalau tidak, yang lahir adalah setan-setan yang pinter. Kita belakangan kadang kaget, kadang kecewa, putus asa. Kok ada manusia sejahat itu? Kok ada manusia itu? Setani sampai putus asa. Kehilangan pekerjaan. Ya, karena apa? Sistem pendidikannya mungkin ada yang meleset.
Sehingga banyak lahir setan yang pinter-pinter. Alasannya banyak. Padahal jelas salah, jelas dosa, jelas merusak, tapi ya bisa saja bikin alasan. Itu cirinya setan yang pinter. Ada lagi Margaret Mead, antropolog. Kata dia, anak-anak harus diajari bagaimana caranya berpikir. Bukan apa yang harus difikirkan. Cara mikir yang benar saja. Kalau sekedar apa yang harus dipikirkan, mereka bisa sendiri. Mereka bisa nyari sendiri. Tapi kalau mereka tidak bisa berpikir, ya nanti seperti hari ini banyak yang tertipu oleh hoax, banyak yang ikut arus saja, banyak karena tidak bisa kritis, tidak bisa berpikir. Fokus pada ajari mereka cara berpikir. Kalau apa yang harus difikirkan banyak, sekarang mahasiswa banyak yang overthinking. Itu kan yang dipikir banyak, dia buntu, tidak bisa mikirnya, jadi ruwet, jadi overthinking. Ada Jim Henson, kata dia, anak-anak tidak mengingat apa yang Anda coba ajarkan ke mereka, mereka mengingat siapa diri Anda. Boleh dicek, kalian ingat gurumu tapi kan tidak ingat apa yang beliau ajarkan. Wah, guru saya dulu kalau ngajar lucu loh, kalau Pak ini kejam loh. Jadi yang diingat gurunya, bukan pelajarannya. Berarti apa? Jadilah teladan yang baik. Akan lebih diingat oleh mereka. Karena pelajaran dari buku, dari ceramah cenderung dilupakan. Ngaji filsafat sekian ratus sesi, itu mungkin yang kalian ingat, Pak Faiz kalau datang muter ke sana, duduknya begitu, itu yang tergambar di sini terekam. Materinya apa? Lupa. Jadi, maka untuk murid-murid, adik-adik, beri teladan yang baik. Nah, kalau ini inti dari tokoh-tokoh kita kemarin ya. Minggu pertama kita belajar dari Maria Montessori. Kata beliau, tujuan pendidikan anak usia dini harusnya mengaktifkan keinginan alami anak itu sendiri untuk belajar. Menghidupkan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Itu kuncinya pendidikan anak. Kalau kata Tagore beda lagi. Kata Tagore, pendidikan yang tertinggi tidak sekedar memberi informasi, tapi membuat hidup yang selaras dengan alam semesta, dengan semua keberadaan. Itu intinya kemarin, Rabindranath Tagore. Makanya beliau menginisiasi sekolah alam. Minggu kemarin kita dibantu oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan tentang pendidikan agama. Kata beliau, kebiasaan religius dan kesadaran akan Allah yang mendasari pikiran dan perilaku anak akan menjadi benteng baginya dan menjauhkannya dari sifat jelek, tindakan negatif, dan kebiasaan yang merusak. Ini gunanya pendidikan agama. Terakhir, ya Ki Hajar malam hari ini quote yang paling terkenal dari beliau. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Maka semoga anak-anak kita, adik-adik kita, ketemu orang-orang yang memberikan pelajaran positif dan baik untuk mereka. Baik langsung maupun tidak langsung. Karena mereka belajar dari orang-orang di sekelilingnya, baik di rumah maupun di luar rumah. Sadar atau tidak. Kalau istilahnya Montessori kemarin, absorbent mind, pikiran yang menyerap. Maka perilaku dan kelakuan adik-adik kita, anak-anak kita, bisa kita lacak dari lingkungan dan rumahnya. Karena setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Baik ya teman-teman, itu menurut saya highlight-nya, khulasohnya. Materi-materi tentang filosofi pendidikan anak. Tentu saja yang kita bahas 1 bulan ini sifatnya masih kuliah. Kuliah itu asumsi-asumsi umumnya. Detail praktek di lapangannya ya nanti harus kita rumuskan lagi. Paling tidak kita sekarang tahu nilai-nilai dan norma-norma yang harus kita tegakkan saat kita mendidik adik-adik dan anak-anak kita
demi generasi dan kemanusiaan di masa depan.